warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri yaitu Rahmi Nur dan rekan saya yaitu Rizka Tunisa. Kami akan membahas tentang paradigma pengembangan ipteks. Dalam pembahasan kali ini terdapat 2 subpembahasan, yaitu yang pertama potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks, dan yang kedua yaitu rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita memahami paradigma pengembangan ipteks, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu paradigma dan apa itu ipteks. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Sedangkan ipteks adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, dan diinterpretasi menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya, dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Nah, sekarang kita masuk kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu potensi manusia jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama ruh, jasmani atau fisik, dan rohaniah. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua yaitu potensi jasmani, mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu potensi rohani, berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu yang pertama qalb, merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan yang berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua yaitu ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga yaitu nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan yang keempat yaitu aki, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan, maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Allah menciptakan manusia memiliki potensi akal dan pikiran sebagai bekal untuk hidup di dunia. Melalui akal dan pikiran tersebut, manusia dapat memahami dan menyelidiki elemen-elemen yang terdapat di alam serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. Akal dan pikiran tersebut merupakan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Dengan demikian, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan alam yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia, manusia hendaknya memahami konsep dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Manusia jangan sampai ditundukkan oleh alam melalui nilai-nilai materialistik dan keserakahan, karena sesungguhnya hal tersebut melanggar kodrat manusia yang diberikan oleh Allah. Untuk itu, Tuhan menganugerahkan kepada manusia potensi-potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Pengembangan iptek pada suatu sisi memberikan berkah yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat deduktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kesejahteraan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam yang menyelidiki dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan demi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Baik, adapun rambu-rambu iptek, yaitu yang pertama, akidah Islam dasar iptek, yaitu menjadikan iptek Islam dijadikan landasan iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus didasari benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu dan konsep iptek tersebut tidak lepas dari keluar dari inti kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, yang dimaksud menjadikan akidah Islam menjadikan syariat Islam sebagai standar pemanfaatan iptek, ketentuan halal haram, hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang tidak dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang tidak diharamkan syariat Islam. Baik, kemudian yang kedua, pengembangan iptek semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengembangkan iptek, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa mereka melakukan tersebut untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia di akhirat, dan yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembuhkan Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian yang ketiga, muatan etika dalam pengembangan iptek. Pengembangan iptek terkandung dalam muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan sungguhan pun hebat hasil teknologi, namun juga dinantikan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan hanya suatu yang bebas nilai, demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan demikian, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep iptek. Perkembangan iptek itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan iptek merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, itulah tadi materi tentang rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.